Daniel Mananta sama sekali tak menyangka kalau dirinya menerima peran sebagai brand ambassador tokoh Ant-Man dari salah satu perusahaan film ternama. Sungguh Daniel merasa bagai tengah bermimpi. Lantas, kenapa harus dirinya yang terpilih memerankan tokoh film terbaru dari Disney tersebut? Daniel sendiri pun tak tahu alasannya. Ya, ditawarin pertama kali udah pasti bangga ya, karena yang nawarin gue itu bukan perusahaan ece-ece, yang nawarin gue itu Disney sama Marvel gitu. Jadi kayaknya yang wow, gue gak pernah kepikiran seumur hidup gue kalau misalnya dua perusahaan besar ini itu kayak tahu nama gue gitu kan. Jadi abis itu ketika gue ditawarin, gue jujur aja belum pernah denger Ant-Man, tapi ketika gue membaca ceritanya dan mempelajari lebih dalam, Ant-Man ini bisa dibilang menjadi karakter favorit gue gitu, karena dia mempunyai pesan tuh lumayan penting banget. Jadi seberapa kecil lo, misalnya lo sekecil semut, tetap aja lo bisa menjadi seorang pahlawan kayak gitu, seorang superhero. Jadi kita bisa lihat nanti kalau misalnya mudah-mudahan gitu ya, ada anak-anak kecil gitu ya, mungkin badannya gak sebesar dengan teman-temannya yang lain dan dia badannya kecil, tapi dia sendiri bisa jadi superhero kayak gitu. Gue ini sebagai apa ya, celebrity ambassador laki-laki pertama di dunia gitu ya, yang dipercaya sama Marvel. Dan bahagia Daniel itu terasa kian sempurna lantaran impian masa kecilnya untuk menjadi seorang superhero bisa terwujudkan. Disimpul ini pula sepenggal impian untuk meretas karir di kancah internasional di semai Daniel. Akankah itu terwujud? Ia hanya bisa berharap. Jadi waktu kecil tuh guru TK gue sempet nanya gitu ya, lo pengen jadi apa kalau misalnya udah besar? Gue bilang gue pengen jadi jagoan sih, gue pengen jadi superhero. Dan guru gue yang ngeliat aneh gitu. Nah dari situ sih gue sadar kalau misalnya sekecil apa, berapapun umur lo, kalau misalnya lo berani bermimpi, impian lo akan tercapai. Kayak gue waktu TK, ternyata gue sekarang udah jadi superhero juga kayak gitu. Kalau misalnya pesan apa ya itu, seberapa kecil ukuran badan lu misalnya, tetap lu bisa jadi superhero. Kayak sampai sekecil semut pun tetap aja lu bisa jadi superhero. Karena pahlawan itu tidak melihat kayak seberapa besar badan lo kayak gitu dan lain-lain gitu. Jadi itu yang gue lihat sih. Dan kalau misalnya dari film ini banyak banget unsur tentang ayah dan anak. Bagaimana cara memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Dan ini akan menjadi film yang sangat entertaining banget, sangat menghibur banget. Lantas seperti apa aksi Sarah Wijayanto saat berada di pusat kebugaran? Selengkapnya hanya di Cumi Camp.